2021 ini. Kita siapkan hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih.
Salam, selamat pagi seluruh jemaat. Untuk mulai kebaktian kita pada hari Minggu ini, mari saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kami menyambut kita sekalian dengan salam dari Tuhan dan selamat hari Minggu. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami menyambut Anda dengan sukacita. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan pelayanan dan kehidupan gereja di dalam warta jemaat. Untuk warta jemaat lengkapnya bisa kita lihat di WA Group Gading Serpong. Pada minggu ini kita masuk ke masa Epifanias yang pertama. Epifanias adalah cara Allah menampakkan dirinya agar manusia lebih bisa mengenal Tuhan. Ini nampak jelas ketika Yesus Kristus yang lahir ke dunia lewat minggu Epifanias yang pertama ini. Allah ingin lebih memperkenalkan dirinya lewat karyanya yang lain, agar kita dapat semakin mengenal Dia. Karena orang yang mengenal Allah pasti mengenal kehendaknya dan mengetahui bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan. Dengan demikian kita mampu mencerminkan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Jemaat kami undang berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa yang telah menyatakan kuasa-Nya lewat ciptaannya, di dalam nama Anak Yesus Kristus yang membawa wajah Allah di tengah-tengah dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang menolong kita untuk mengenal kehendak Allah. Berbahagialah orang yang sampai saat ini Allah berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita, yang membuat kita mengenal Dia dengan sungguh dan segala yang Dia perintahkan agar kita hidup beriman kepada-Nya. Amin. Invokasio pada minggu pagi ini diambil daripada 1 Tawarikh 16 ayat 10. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui Kidung Jemaat nomor 249. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Sempurnakan
Pujian atas kemuliaan Allah. Allah telah memperkenalkan dirinya dengan berbagai cara agar manusia semakin sempurna mengenal Allah yang Maha Kuasa. Bumi yang menjadi tempat kita berpijak dan segala ciptaannya adalah tanda kebaikan akan rancangan Allah dan kuasa-Nya. Kami memuji-Mu ya Tuhan, kesempurnaan ciptaan-Mu menyaksikan kuasa dan kebaikan-Mu. Ia menciptakan segala sesuatu yang berbeda, kehidupan manusia dengan berbagai sifat yang berbeda, agar semakin sempurna kebaikan dunia ini dan semakin luas cara manusia mengenal kebaikan Allah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menciptakan kami sebagai anggota tubuh dalam satu tubuh, bagaikan anak di tengah keluarga. Sungguh sempurna cara bagi kami untuk merasakan kebaikan-Mu. Sangguppkanlah kami menghargai dan memakai berkat-Mu. Mari kita memuji Tuhan dan bernyanyi. Kita bernyanyi pada lagu NKB nomor 143 ayatnya 1 dan yang kedua. Kehidupan manusia dalam menanti kedatangan Tuhan. Jikalau dunia ini adalah saksi kebaikan Allah dan diri kita adalah bukti kehadiran wajah Allah di dunia ini, bagaimanakah cara kita menghargai kebaikan Allah di tengah-tengah kehidupan dan diri kita? Ya Tuhan, seringkali aku tidak menghargai kebaikan-Mu yang ada di sekelilingku, di dalam diriku dan juga di dalam diri sesamaku manusia. Bagaimanakah penghargaan kita akan kebaikan Allah yang ada di dalam diri kita dan juga bersama kita manusia? Ya Tuhan, seringkali kami tidak menghargai kebaikan-Mu yang ada di dalam diriku dan juga di dalam diri sesama kami. Marilah kita juga mengaku di hadapan Tuhan lewat nyanyian kita lagu Hidup Jemaat nomor 235 ayatnya yang ketiga dan yang ketujuh. Allah
diundang untuk berdiri. Janji Allah bagi orang yang mengaku ketidaklayakannya. Sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan firman-Nya bagi kita yang sungguh-sungguh menyesali dan bertobat dari dosa dan kesalahan. Sungguh yang hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mazmur 91 ayat 14. Kita bersyukur karena telah menganugerahkan firman-Nya bagi kita. Mari kita memuji Dia lewat nyanyian Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan ayat 2. Dipersilakan dulu. Sekarang tibalah kita pembacaan firman Allah bagian yang pertama. Firman Allah bagian pertama ini diambil daripada kitab Yeremia 31 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan ayat ke-14. Berhubung bacaan ini bacaan tunggal, kami baca secara tunggal dari mimbar ini. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah pujian dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengan firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan domba. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion,
Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik. Mereka akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sampai pada minggu pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh memasuki minggu pertama di tahun yang baru ini. Semua ini adalah karena berkat-berkat Tuhan. Bapa, tibalah saatnya kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menaungi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang sebentar lagi kami dengar dapat kami mengerti dengan baik dan dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menikmati firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, untuk hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu, kiranya Engkau yang memperlengkapi, sebab hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari Minggu ini diambil dari surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah,
yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusannya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat tahun baru untuk kita semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, surat Efesus ini agak berbeda dengan surat-surat Rasul Paulus yang lainnya, di mana umumnya surat Rasul Paulus berisi tentang jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk memberi jalan keluar dari persoalan-persoalan yang ada. Namun kalau kita perhatikan, surat Efesus memberi kesan bahwa di sana ada sukacita tentang berkat-berkat rohani yang diberikan oleh Allah kepada jemaat, yang menjadi penyemangat, yang menjadi sumber sukacita bagi jemaat di Efesus. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah kita ini, ada beberapa penekanan di sana yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, Rasul Paulus menekankan bahwa di dalam Yesus Kristus Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Ketika kita menerima Injil, yaitu Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini, maka di dalam Kristus itu sendiri kita menerima berbagai berkat rohani, berkat-berkat yang disediakan Allah bagi kita di dalam Kristus. Berkat-berkat apakah yang disediakan Allah di dalam Kristus bagi umat percaya? Antara lain berkat rohani dalam surga. Ini tertulis tadi di ayat yang ketiga, mengingatkan kita akan kehidupan kekal yang disediakan Allah bagi kita di dalam kerajaannya yang kekal, serta kemuliaan yang akan diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Kemudian berkat yang lain, bahwa di dalam Yesus kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan, supaya hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Penebusan dan pengampunan yang diberikan kepada kita di dalam Yesus memanggil kita untuk meninggalkan dosa dan hidup di dalam kekudusan sesuai dengan maksud panggilan dan pilihannya atas kita. Berikutnya, di dalam Kristus kita dijadikan anak-anaknya. Sebagai anak-anak Allah, Allah akan selalu mengasihi kita dan memperhatikan segala keperluan kita. Berikutnya, di dalam Kristus kita menerima penebusan dan pengampunan dosa. Kematian Kristus menjadi tebusan atas dosa-dosa kita, supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa dan iblis, melainkan menjadi milik Tuhan yang telah ditebusnya. Di dalam Kristus kita sangat berharga di mata Allah. Semua hal ini disediakan Allah di dalam Kristus bagi umat percaya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya, menegaskan kembali kepada kita bahwa hal ini diberikan kepada kita bukan karena kita layak menerimanya, melainkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan sekarang di dalam Kristus
telah menjadi jelas dan Allah telah menyatakan rahasianya, yaitu kerelaannya di dalam Kristus, ditetapkannya di dalam Kristus supaya kita menerima kasih karunia-Nya. Kemudian yang kedua, semua orang percaya akan dipersatukan di dalam Kristus. Berbagai-bagai pemberian rohani yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus bagi umat percaya tidak lain sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Hal ini menegaskan janji akan kedatangan Kristus, di mana ketika kedatangannya yang kedua kalinya tiba, maka semua orang percaya akan dipersatukan di dalam Kristus. Kristuslah kepala jemaat sekarang dan yang akan datang sampai selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus adalah materai dan jaminan bagi orang percaya. Ketika kita mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, dan percaya kepada Yesus, maka di dalam Dia, ketika kita percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu kepada kita dianugerahkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Penebusan dan pengampunan menjadi nyata di dalam kehidupan kita karena karya Roh Kudus. Roh Kudus jugalah yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus juga yang akan memimpin kita mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita dari dosa kepada kebenaran, dari gelap kepada terang Allah. Dan Roh Kudus itu juga adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Itu poin-poin yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, bahwa jemaat Efesus itu begitu berharga di mata Tuhan, dan Tuhan memberikan berbagai-bagai berkat rohani. Tentunya ini sebuah pemberian yang begitu berharga, berkat-berkat rohani sesuai dengan tema kita. Berkat-berkat jasmani saja sungguh patut kita syukuri, apalagi ini ditegaskan Tuhan memberi berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang berkaitan dengan keselamatan jiwa kita, berkaitan dengan anugerah hidup yang kekal yang disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dari teks invokasio kita melihat bagaimana Raja Daud bersuka cita, juga umat Israel bersuka cita ketika tabut Allah dibawa masuk dan diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud di Yerusalem. Tabut Allah atau tabut perjanjian bagi umat Israel itu adalah lambang kehadiran Allah. Tentunya sungguh wajar umat Israel sungguh berbahagia karena Allah yang dilambangkan dengan tabut itu berada di tengah-tengah mereka, sehingga mereka berbahagia, bersuka cita, bahkan mereka mengalami pertolongan Tuhan, berkat yang mereka terima karena mencari Tuhan, karena melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga dengan demikian umat Israel sungguh bersuka cita di dalam kehidupannya. Kehadiran Tuhan membawa sukacita bagi umat Israel yang dilambangkan dengan tabut perjanjian Allah yang dibawa masuk ke tengah-tengah kemah perjanjian yang dipasang oleh Daud. Kemudian dari bahan bacaan kita, Yeremia 31 ayat 7 sampai 14, kita melihat bagaimana janji Tuhan akan memulihkan keadaan umat Israel. Tuhan menyuruh umat Israel untuk bersorak-sorai karena perbaikan, karena pembaharuan
akan dilakukan oleh Allah. Allah akan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya, yakni dengan membawa mereka kembali ke Yerusalem, memberi pemulihan bagi umat Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dimuliakan Tuhan, dulu saya ingat ketika masih SD ada sebuah peribahasa yang berbunyi, hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Tentunya ini juga yang menjadi harapan setiap orang. Bagaimana supaya hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Di tengah-tengah umat Israel, sesuai dengan bahan invokasi kita tadi, ada perbaikan-perbaikan karena mereka menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Juga dalam konteks Yeremia tadi ada janji perbaikan-perbaikan karena Allah sendiri yang akan memulihkan keadaan umatnya. Dan di dalam Efesus tadi Rasul Paulus sangat menekankan bahwa sebagai umat percaya kepada Kristus, kita ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beruntung. Tentunya ini juga harapan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini, tahun 2021. Kita sungguh berharap supaya kehidupan kita di tahun 2021 ini lebih baik dari tahun yang lalu. Bagaimana supaya itu terjadi? Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita semakin berserah kepada Tuhan. Dan mari kita semakin peka melihat berkat-berkat rohani, keberuntungan-keberuntungan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Dari firman-Mu ini kami diingatkan bahwa hidup dekat dengan Tuhan itu akan menjadikan hidup kami lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kami juga diajak untuk peka melihat betapa besarnya keuntungan kami, orang-orang yang sudah dipilih percaya kepada Kristus. Karena orang-orang yang dipilih percaya kepada Kristus itu adalah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Kiranya pengajaran ini menyemangati kami untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan waktu. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang tibalah saatnya kita menyampaikan persembahan syukur bagi Tuhan, dan firman Tuhan sebagai dasar persembahan bagi kita adalah Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 288 ayat yang pertama.
kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan yang kudus untuk mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami telah boleh menjalani ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan ini ya Tuhan. Kiranya ibadah kami ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, GBKP Majelis Jemaat Gading Serpong. Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau-lah yang tetap memberkati kami, memberi kesehatan bagi kami, sehingga melalui kesehatan yang Tuhan beri, kami tetap dapat melaksanakan pekerjaan kami tetap dapat menjalankan usaha yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Dan berkatilah pekerjaan, berkati usaha kami Bapak, sehingga melalui pekerjaan dan usaha yang kami tekuni, kami memperoleh berkat dari Tuhan, dan berkat itu boleh kami pakai untuk mencukupkan keperluan kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami juga mengaku bahwa sampai saat ini Tuhan masih tetap memberi berkat-Mu bagi kami. Oleh sebab itu, sebagian dari pemberian-Mu itu kami kembalikan sebagai persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan yang menerima persembahan kami ini, dan kiranya gereja Tuhan dapat memakai persembahan ini untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk seluruh anak-anak kami. Anak-anak kami yang masih kecil, kiranya mereka boleh bertumbuh sesuai dengan usia mereka. Juga anak-anak kami di bangku pendidikan, kiranya Tuhan yang tetap memberkati, sehingga anak-anak kami juga boleh mengikuti pendidikannya dengan baik, dengan hasil yang baik. Kami juga mendoakan permata-permata kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, sehingga secepatnya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai juga dengan kehendak permata-permata kami. Bagi permata kami yang sudah bekerja, kiranya Tuhan juga tetap memberkati, supaya di dalam melakukan pekerjaan mereka juga mereka boleh berprestasi, bekerja dengan baik, sehingga mereka dikenal sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk perjalanan gereja Tuhan, GBKP Majelis Jemaat Gading Serpong ini. Kiranya Tuhanlah yang tetap memberkati. Kami rindu supaya Tuhan menambahkan orang yang bersedia mendukung perjalanan gereja ini, supaya GBKP Gading Serpong tetap dapat menjalankan segala pelayanannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kami seluruh hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, penatua diaken yang Tuhan percayakan untuk melayani di tengah-tengah majelis jemaat ini. Berkati Bapak, supaya kami juga dapat melayani dengan baik, sehingga jemaat-jemaat kami juga merasakan pelayanan itu dan mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Bapa di surga, berkati juga song leader, organis, tim recording, supaya melalui pelayanan-pelayanan ini juga kami seluruhnya berbahagia, karena Tuhan berkenan memakai kami di dalam pekerjaan kebun anggur Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhanlah yang tetap memberkati pemimpin kami, supaya mereka juga boleh menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, khususnya untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan meratakan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, kami juga sungguh berharap dengan penuh kerendahan hati, kiranya secepatnya situasi ini boleh teratasi, sehingga kami seluruhnya boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Untuk saudara kekasih kami yang dirawat, kiranya Tuhan yang memberkati supaya mereka secepatnya boleh disembuhkan. Secara khusus juga untuk seluruh tenaga-tenaga medis, Tuhan yang memberkati
Tuhan yang melindungi, supaya pada saat mereka melaksanakan tugas-tugasnya, mereka boleh tetap ada dalam keadaan sehat-sehat. Terima kasih atas segala kebaikan Bapa. Inilah doa kami datang dengan penuh kerendahan hati di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Tiba kita untuk mengikrarkan tekad kita. Kesempurnaan serta keindahan ciptaan Tuhan di sekitar kita adalah bukti kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, aku akan tetap menjaga kesempurnaan ciptaan-Mu, sebab aku melihat kehadiran-Mu di tengah-tengah kesempurnaan ciptaan-Mu. Kehadiran gereja adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, aku akan tetap menjaga kebaikan gereja-Mu, karena gereja-Mu adalah jalan bagi kami untuk menerima kekuatan dan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kamu adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, aku akan tetap menjaga gambar dan rupa-Mu, hati-Mu di dalam aku, agar dunia ini melihat bahwa Engkau mengasihi dunia ini melalui diriku. Untuk meneguhkan janji kita kepada Allah, mari kita memuji Dia dari Kidung Jemaat 369a ayatnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ciptaan Tuhan, tunjukkanlah persekutuan kamu di dalam Kristus. Untuk itu pergilah, nyatakanlah itu. Yang memampukan kamu adalah Tuhan yang akan memberkati. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kebaktian kita sudah selesai. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam saat teduh dimulai.